Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 2 yang Bu Nisa sayangi, apa kabar hari ini? Kita sudah masuk pada semester 2. Tentunya kalian harus tetap semangat belajar meskipun kita tidak bisa ketemu, tapi kita masih tetap bisa belajar bersama-sama. Anak-anak, pasti kalian penasaran kan? Di samping Bu Nisa ada Bapak Guru baru loh. Halo. Nah, Bapak ini adalah Bapak Rufi, namanya Pak Rufi. Nah, nantinya yang akan menggantikan Bu Nisa untuk mengajarkan pelajaran agama. Silakan Pak Rufi untuk berkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan anak-anak, nama saya Ahmad Ma'ruf Fitroni dan bisa kalian panggil Pak Rufi ya. Kemudian pada semester depan atau pelajaran ke depan, saya akan meneruskan mengajarnya Bu Nisa, yaitu pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, sudah kenal kan nak? Nah, kalian selama semester ke depan dan selanjutnya akan diajar oleh Pak Rufi. Sekarang kita lanjutkan pelajaran agama. Kita masuk pada semester 2. Nah, tentunya kita awali pada pagi hari ini dengan berdoa, memohon kepada Allah semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan membawa berkah. Yuk kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Anak-anak, hari ini kita masuk pada pelajaran 7, yaitu berani. Dan pada sub A, yaitu sikap beraninya Nabi Soleh alaihi salam. AS, jangan lupa singkatan dari alaihi salam. Nah, nanti dalam kisah Nabi Soleh ini kita akan mengambil suatu pelajaran yang dapat kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Nabi Soleh ini adalah termasuk Rasulullah. Rasulullah itu adalah utusan Allah. Jumlah Rasul ada berapa nak? Ada berapa Pak Rufi? Rasul ada 25. Dan Nabi Soleh itu adalah Nabi yang urutan keberapa Pak Rufi? Ayo coba kita hitung bersama-sama. Adam, Idris, Nuh, dan Hud. Soleh, Ibrahim, dan Ibrahim. Nabi yang keberapa Pak Rufi? Nabi yang ke-5. Jadi Nabi Soleh itu adalah Nabi yang ke-5. Nabi Soleh mempunyai kaum. Kaumnya namanya adalah kaum Samud. Nah, kaum Samud ini diberi kekayaan Allah yang sangat melimpah. Mereka semua kaya-kaya. Tetapi kekayaan tersebut digunakan oleh kaum Samud untuk bermaksiat. Bermaksiatnya berupa apa? Berjudi, minum minuman keras, dan menindas orang-orang yang lemah. Jadi orang-orang miskin mereka malah ditindas. Itu kaum Samud. Nah, Nabi Soleh diutus oleh Allah untuk mengajak kaum Samud menyembah Allah, karena kaum Samud ini tidak menyembah Allah nak. Kaum Samud ini menyembah berhala dan sering melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Itu Nabi Soleh. Nah, Nabi Soleh mempunyai sikap berani. Berani apa saja Pak Rufi?
Perlu diingat, sikap beraninya Nabi Soleh adalah berani dalam hal kebaikan, yaitu berani dalam menegakkan kebenaran. Di antaranya, ketika ada orang yang lemah ditindas oleh kaum Samud, maka Nabi Soleh tidak gentar untuk mengingatkan. Nabi Soleh mengajak untuk saling menyayangi. Nabi Soleh mengajak untuk saling mengasihi dan saling memberi. Nah, ketika Nabi Soleh memimpin para kaum Samud, tentunya banyak masalah-masalah yang datang. Nah, beliau tidak memecahkan masalah tersebut dengan sendiri, tapi dengan jalan musyawarah. Musyawarah itu didiskusikan secara bersama-sama dengan para kaumnya. Itu namanya bermusyawarah. Jadi Nabi Soleh ini orang yang sangat berani dalam memimpin, berani menyelesaikan masalah dengan cara musyawarah. Dan Nabi Soleh ini diutus oleh Allah untuk merubah kaum Samud yang tadi suka berbuat maksiat, disuruh oleh Allah untuk merubah mereka, mengajak mereka menyembah Allah dan meninggalkan perbuatan maksiat. Nah, anak-anak, beraninya Nabi Soleh ini banyak sekali. Selain memimpin umatnya menyembah Allah, juga berani dalam mencari ilmu, berani bertanya jika Nabi Soleh tidak mengerti, berani membela umatnya yang dianiaya, berani bertanggung jawab. Itu beraninya Nabi Soleh. Dan tentunya kalian penasaran kan kisahnya Nabi Soleh? Yuk kita lihat bersama-sama tentang kisah Nabi Soleh. Nabi Soleh alaihi salam adalah keturunan dari Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Soleh berasal dari keluarga miskin dan sederhana. Namun begitu, Nabi Soleh adalah pemuda yang taat, yang hanya beriman kepada Allah. Nabi Soleh diutus untuk kaum Samud yang hidup di bekas reruntuhan kaum Ad. Kaum Samud ternyata lebih pandai daripada kaum Ad. Mereka mampu membangun lagi jaringan irigasi yang lebih sempurna guna mengairi lahan pertanian dan perkebunan. Berkat kegigihan kaum Samud, negeri tandus itu pun bisa dibangun kembali. Bangunan di tempat itu megah dan mewah. Gunung-gunung dipahat menjadi istana yang indah. Tanah di tempat itu juga subur, pepohonan hijau dan buahnya lebat. Hasil panen selalu melimpah ruah. Seluruh kaum Samud hidup sejahtera dan tercukupi. Namun keberhasilan itu justru membuat kaum Samud lalai dan sombong. Mereka tidak mau menyembah kepada Allah. Mereka menganggap rezeki yang mereka peroleh bukan karunia Allah, melainkan hasil usaha mereka sendiri. Oleh karena itulah, Allah mengutus Nabi Soleh agar berdakwah untuk kaum Samud agar kembali ke jalan yang benar. Nabi Soleh pun mulai berdakwah. Beliau mengajak kaum Samud untuk menyembah Allah. Namun kaum Samud sama sekali tidak menghiraukan ajakan Nabi Soleh dan menganggap Nabi Soleh sebagai pembohong belaka. Kaum Samud lalu menuntut Nabi Soleh untuk mengeluarkan mukjizat. Menghadapi tuntutan itu, tak ada jalan lain bagi Nabi Soleh kecuali memohon kepada Allah agar memberikan mukjizat kepadanya. Allah lalu mengabulkan permohonan Nabi Soleh. Suatu hari, Nabi Soleh mengajak kaum Samud untuk pergi ke kaki gunung. Orang-orang kafir itu mengikuti Nabi Soleh bukan karena mempercayainya. Mereka malah berharap agar Nabi Soleh tidak bisa mengeluarkan mukjizatnya dan dapat menghinanya sepuasnya. Sesampainya di kaki gunung, kaum Samud meminta Nabi Soleh agar mengeluarkan seekor unta dari sebongkah batu besar. Sebuah permintaan yang tidak masuk akal. Namun, betapa terkejutnya kaum Samud karena tiba-tiba
sebongkah batu besar itu terbelah. Dari dalam bongkahan batu itu keluar seekor unta betina. Orang-orang dari kaum Tsamud keheranan, menepuk-nepuk pipi mereka dan memandang tak percaya. Setelah kejadian itu, beberapa orang mulai percaya. Mereka membenarkan kenabian Nabi Shaleh alaihi salam. Kabar itu segera tersebar ke seluruh penjuru negeri. Air susu unta yang keluar dari batu itu banyak sekali dan cukup untuk diminum seluruh penduduk. Orang-orang bergembira, mereka bisa minum susu unta sepuasnya. Akan tetapi masih ada juga orang yang berkeras hati tidak mau percaya dan menganggap semua itu hanyalah sihir belaka. Orang-orang kafir yang tidak mau mempercayai Nabi Shaleh kemudian memilih 9 algojo kejam yang selama ini sering menyiksa pengikut Nabi Shaleh untuk membunuh unta tersebut. Melalui malaikat Jibril, Allah memberitahu rencana pembunuhan unta itu kepada Nabi Shaleh. Beliau kemudian datang untuk menasehati orang-orang kafir itu agar bertaubat dan mengurungkan niat jahat mereka. Namun tekad mereka sudah bulat. Dengan membawa pedang yang terhunus, mereka mengejar unta Nabi Shaleh dan membunuhnya dengan pedang yang sudah diasah tajam. 9 algojo itu kemudian mendatangi rumah Nabi Shaleh karena mereka juga ingin membunuhnya. Namun dalam perjalanan, mendadak batu-batu besar melayang menghantam mereka dan mereka meninggal. Azab Allah pun turun berupa petir yang menyambar dengan amat keras. Orang-orang kafir yang tidak mempercayai kebenaran Nabi Shaleh pun berlarian menyelamatkan diri. Bumi tempat mereka berpijak juga tiba-tiba berguncang. Gempa dahsyat terjadi. Orang-orang pun semakin bingung. Bencana datang dari atas dan bawah. Akhirnya setelah azab itu diturunkan, semua kaum Tsamud binasa. Tak ada lagi yang tersisa kecuali 120 orang yang beriman kepada Allah dan mengikuti dakwah Nabi Shaleh. Selanjutnya, Nabi Shaleh membawa para pengikutnya berhijrah ke Ramlah yang merupakan suatu tempat di Palestina. Demikianlah kisah Nabi Shaleh alaihi salam tentang mukjizat unta yang keluar dari dalam batu. Semoga kisah ini dapat mempertebal iman kita dan percaya tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Nah, itulah nak kisah dari Nabi Shaleh alaihissalam, bahwa Nabi Shaleh mempunyai mukjizat yang dari tantangan kaum Tsamud, yaitu unta yang keluar dari batu, dan unta tersebut diperas susunya. Meskipun setiap hari, meskipun banyak orang yang memerasnya, tidak akan habis. Nah, anak-anak, ada beberapa pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Shaleh dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah bersikap berani dalam membela kebenaran. Kemudian, bersikap sabar dan tidak mudah putus asa. Kemudian, tekun dalam menuntut ilmu dan berani bertanya ketika tidak mengetahui sesuatu. Kemudian, tetap menyayangi orang yang memusuhi kita. Meskipun kita dimusuhi, tapi orang itu tetap kita sayangi. Yang terakhir yaitu bertanggung jawab. Nah, itulah nak pembelajaran pada pagi hari ini. Kalian kalau tidak mengerti harus bertanya seperti Nabi Shaleh. Nah, harus bertanggung jawab. Jika kalian berbuat, harus berani bertanggung jawab. Nah, itu pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Dan saya, Bu Nisa, mohon maaf kepada Bapak Ibu semua di rumah dan anak-anak apabila selama Bu Nisa mengajar ada kesalahan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya, karena Bu Nisa sudah tidak di SD sini lagi. Bu Nisa harus berpindah tugas di SD yang lain. Itulah pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.